Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpah rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun ini, tahun 2024 ini, sebenarnya saya juga agak kecewa terhadap berjalannya pemilu ini. Karena kenapa? Karena saya melihat praktek-praktek pemilu di tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan atau juga dipraktekkan pada pemilu kemarin, di mana suara DPRD provinsi dan juga suara DPRD pusat tidak diberikan kepada peserta pencoblos pemilu. Yang diberikan itu hanyalah kartu suara pencoblosan DPRD kabupaten dan juga suara pencoblosan calon presiden dan calon wakil presiden. Sedangkan pencoblosan kartu suara caleg provinsi, DPR RI dan DPD banyak dicoblos sendiri oleh orang-orang tertentu, oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu ini. Saya sangat kecewa sekali sebagai caleg DPRD provinsi Jawa Timur Dapil Madura. Saya sangat kecewa sekali karena pendukung saya di Madura ini tidaklah sedikit, banyak yang mendukung saya tanpa saya menyogok mereka dengan gambar Soekarno maupun uang 50 ribuan. Tapi karena kartu suara pencoblosan itu tidak diberikan pada para pencoblos pemilu kemarin, maka suara saya tidak diketahui berapa banyaknya. Hanya diberikan kartu suara DPRD kabupaten dan calon presiden dan calon wakil presiden. Lah, lebih kecewanya lagi saya adalah banyak orang-orang yang selalu berteriak-teriak kecurangan tentang persoalan pilihan presiden ini, seakan-akan bahwa pilpres ini adalah hasil kecurangan. Kemenangan Prabowo Subianto ini seakan-akan adalah hasil kecurangan. Sedangkan kalau kita kaji secara seksama, yang betul-betul dicurangi itu adalah calon legislatif, bukan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena kenapa? Calon presiden dan calon wakil presiden itu diberikan dana anggaran sebanyak 68 triliun lebih itu pada saat awal-awal. Dan mungkin itu ditambah sampai 100 triliun atau berapa triliun itu. Dan saksi-saksi itu juga diperketat kalau calon presiden dan calon wakil presiden itu. Sehingga untuk berbicara tentang kecurangan-kecurangan dan kemenangan Prabowo Subianto ini atas kedua calonnya ini adalah sungguh sesuatu yang naif dan sesuatu ketololan. Kalau berbicara kecurangan, yang betul-betul dicurangi adalah caleg saya ini betul-betul dicurangi. Tapi saya tidak menghasut para pendukung saya agar membuat kerusuhan di satu tempat. Tidak. Saya biarkan proses itu berjalan. Karena kalau di dalam dunia politik itu, setahu saya adalah tidak hanya menguasai basis di bawah, tapi juga harus menguasai sistem. Tidak hanya menguasai sistem, tapi juga harus menguasai basis. Kedua-duanya harus sama-sama dikuasai jika ingin keluar sebagai pemenang. Uang 3M saat ini tidak bisa mendapatkan jaminan suatu kemenangan untuk sekelas caleg DPRD kabupaten saja, tidak. Kalau mereka tidak kenal dengan penyelenggara pemilu, kalau mereka tidak siap berkonsultasi dari awal atau deal-dealan dari awal ketika kekurangan suara lalu untuk bisa membeli suara yang lain, kalau tidak siap itu maka diharap untuk bisa menang. Banyak orang yang menghabiskan uang 3M itu tidak jadi di DPRD kabupaten karena hanya selisih kurang 300 suara. Ketika mau membeli pada lawan yang telah kalah sekitar 4.000 suara atau 1.000 suara, itu sudah tidak jual karena mungkin ada semacam sakit hati dan lain sebagainya. Nah, pemilihan pilpres ini jauh lebih adil daripada pemilihan pilek ini. Maka jika pilpres ini mau diulang misalkan, maka yang layak, yang sangat pantas untuk diulang itu adalah
pilek ini, pilihan legislatif ini. Makanya sampai Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini seakan-akan dia terdolimi, bukan terdolimi. Mereka memang betul-betul tidak siap untuk ikut kontestasi pemilu ini. Prabowo Subianto itu sudah jauh-jauh hari sejak tahun 2009. 2004 dia ikut konvensi Golkar, memang tujuannya ingin jadi presiden. 2004 dia kalah dan Wiranto ikut konvensi Golkar. 2009 itu dia maju calon wakil presiden bersama Megawati, dia kalah. Tahun 2014 dia itu maju sendiri sebagai presiden bersama Hatta Rajasa, dia kalah, dan Jokowi dan Yusuf Kala. 2019 dia maju lagi bersama Sandiaga Uno sebagai calon presiden, dia kalah juga. Jadi untuk Prabowo Subianto yang menjadi presiden saat ini adalah memang dia waktu zaman, dia masanya itu panjang sekali, bukan serta-merta hanya karena jadi gubernur, pernah jadi DPR, lalu boro-boro dia maju sebagai presiden. Dia belum mengerti betul terhadap situasi lapangan itu, bagaimana belum mengerti betul bagaimana menjejaring suara di bawah akar rumput, bagaimana dia membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan, bagaimana dia mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Mereka itu belum betul. Lah, Prabowo Subianto ini sangat paham betul akan seperti itu. Dia paham, sering komunikasi dengan rakyat sipil, dia mendirikan banyak ormas-ormas kemasyarakatan, dia pernah banyak memimpin ormas-ormas kemasyarakatan, walaupun basicnya dia adalah militer. Prabowo Subianto ini telah banyak belajar dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, sehingga apa? Ketika dia menang dalam pemilu ini dengan selisih 30% lebih dengan musuh-musuhnya, maka itu adalah suatu hal yang sangat wajar dan suatu yang sangat layak. Dan jika pemilu ini terjadi di satu putaran, ini juga pernah terjadi dulu di masa SBY dan Budiono, 60% lebih satu kali putaran. Karena SBY sudah pengalaman akan hal itu, Prabowo juga sama, pengalaman akan hal itu. Nah, Ganjar Anies ini kan belum pernah berkontestasi dalam pilpres ini, belum pernah, hanya pertama kali. Lah, ketika mereka kalah seakan-akan mereka dicurangi dan seakan-akan mereka terdolimi. Ini sungguh naif sekali, ini penghinaan bagi para penjaga-penjaga KPS dan juga bagi saksi-saksi yang telah menyaksikan ikut kontestasi pilpres ini. Karena jika pemilu ini diulang, maka pileg ini harus juga diulang. Bagaimanapun caranya, menggunakan sistem apa, karena praktek jual beli suara itu kebanyakan di pileg, bukan di pilpres, bukan di pilpres tapi di pilegnya. Suara provinsi itu, suara KDPR itu dicoblos sendiri itu, dijual oleh oknum-oknum tertentu, dijual dengan harga yang pas, nilainya berapa. Presiden kan tidak seperti itu, semuanya terbuka, jujur, dan adil. Nah, kalau memang ingin diulang, maka semuanya harus diulang. Saya sebagai orang yang juga ikut berkontestasi dalam pemilu ini juga punya hak untuk menuntut agar pemilu legislatif ini diulang jika pilpres ini diulang.